Selamat siang semuanya, selamat datang di webinar Dewa Talks. Bagi yang belum kenal aku, kenalin nama aku Lintang, aku dari Dewa Web, dan hari ini aku bersama Franco, UI UX dari Blibli. Nah, Franco ini telah menggeluti dunia UX sejak tahun 2017 dan kini berkarya sebagai UX designer di Blibli. Sebagai UX designer, Franco telah dipercaya untuk membangun produk-produk berbasis digital di Blibli, yakni produk pembayaran tagihan dan isi ulang, serta Blibli Pay. Layanan streaming online juga Franco yang mendesainnya. Nah, mungkin dari Ko Franco boleh tampilin kameranya supaya bisa sapa teman-teman dulu. Nah, mungkin Ko Franco mau say hi dulu. Ya. Halo. Semuanya lihat Ko Franco dan dengar Ko Franco nggak? Halo, salam kenal. Aman. Sudah jelas dengar Kak. Dengar kan ya? Dengar. Mereka dengar kok. Oke, siap. Oke. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih sedikit informasi mengenai webinar ini, khususnya bagi kalian yang baru masuk. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi yang dibawakan, kalian bisa langsung taruh pertanyaan kalian di box Q&A agar kami lebih mudah melihatnya. Pertanyaan kalian akan kami jawab pada saat sesi Q&A. Nah, di akhir webinar juga akan ada door prize dan promo spesial untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Jadi, stay tune sampai ke webinar. Nah, bagi teman-teman yang nanya sertifikat dan door prize dan lain-lain, nanti tunggu sampai akhir webinar yang nanti akan aku infokan. Nah, sekarang aku serahkan ke Ko Franco untuk menjelaskan mengenai user experience for your site nih. Oh, kayaknya udah pada nggak sabar. Oke, siap. Untuk tempat dan waktunya aku persilahkan. Tolong stop. Oke, thank you Lintang. Iya, Ko. Silakan, Ko. Oke, halo teman-teman. Sorry kalau suaranya agak gimana gitu ya. Halo, kenalin namaku Franco. Di sini aku bakal sharing tentang user experience for your site. Kalau boleh kenalan dulu, sebenarnya aku Franco, saat ini bekerja sebagai UX designer di Blibli dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, aku ngapain aja di sana? Di sana aku berperan dalam handle produk-produk digital products seperti pembayaran tagihan sebagai misalnya untuk mau isi ulang pulsa, mau isi ulang token PLN, teman-teman bisa melakukan itu di sana dan aku yang handle. Nah, ada juga kita Blibli Play, yaitu layanan streaming video di mana teman-teman bisa nonton video-video seperti Indonesia Open dan video-video badminton lainnya yang kita handle. Ini contohnya halaman layanan pembayaran tagihan dan isi ulang Blibli. Dan ini contohnya halaman layanan video streaming kita Blibli Play. Bisa dicek juga, kita udah pernah melakukan online streaming untuk event-event gede di Indonesia, yakni Blibli Indonesia Open tahun 2019 lalu, konser Afgan, konser Naura juga, dan juga yang baru-baru ini adalah kita ikut dalam online streaming launching dari Bangga Buatan Indonesia dalam mensupport UMKM Indonesia agar bisa go online. Oke. Nah, topik hari ini apa sih? Sebenarnya aku mau nge-sharing aja sih. Sebenarnya user experience itu apa? Mungkin teman-teman ada yang belum familiar mungkin atau masih pengen belajar lebih lanjut, tapi mungkin bingung startnya dari mana. Mungkin di sini bisa kita ketahui bersama lah gitu. Nanti kita gimana cara mulainya. Dan ini mungkin sharingnya lebih ke pengalaman yang aku terima dan yang aku tahu. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Nah, sebenarnya apa sih user experience itu? Nah, mungkin aku kalau boleh minta teman-teman bayangin dulu aja nih. Ada barang-barang yang teman suka nggak gitu loh. Misalnya handphone, atau mungkin laptop, atau mungkin komputer. Nah, kenapa kita bisa suka itu? Pas kita suka, sebenarnya apa sih yang membuat kita nyaman menggunakannya? Mungkin secara konsepnya kita bayangin itu dulu aja ya, selama
webinar ini berlangsung. Nah, di sini aku ada contoh. Jadi kalau yang teman-teman lihat, di sini ada 3 botol saus tomat. Nah, sebenarnya 3 ini adalah sebuah bentuk evolusi. Dari yang pertama adalah botol kaca, yang kedua adalah botol plastik, dan yang ketiga adalah botol plastik, tapi dibalik gitu. Nah, ini kenapa terjadi perubahan? Karena sebenarnya ada problem. Coba teman-teman bayangin ya, kalau misalnya kita mau pakai sausnya nih, mau makan sausnya, pakai yang botol yang kaca, pakai botol yang beling. Itu awal-awal kan gampang banget itu ngeluarin sausnya dari botolnya. Nah, tapi lama-kelamaan, kita udah banyak makannya, pasti ada saus yang bakal nempel di bagian bawah botol-botol itu kan. Nah, ini sangat susah banget gitu loh buat ngeluarin itu dari botol kaca. Kita harus guncang-guncang, kita harus kocok botolnya dulu hingga akhirnya keluar sausnya itu. Nah, muncullah problem baru buat si orang yang mau makan tadi. Kok susah banget sih mau makan doang, mau pakai saus tomat doang. Nah, si perusahaan yang bikin sausnya ini pun berpikir gitu loh, gimana ya caranya biar customer gue, pembeli gue yang mau makan saus tomat ini makin enak gitu loh menggunakannya. Maka dibuatlah dengan botol plastik. Kelebihannya adalah kalau botol plastik kan kita bisa pencet-pencet gitu kan. Kita bisa ngatur keluarnya berapa banyak sausnya. Kita juga bisa lebih enak lah buat makainya. Nah, tapi ternyata pas kita udah makan banyak lagi saus tomatnya sampai akhirnya udah mau habis, masalahnya itu sebenarnya nggak ke-solve yang tadi di botol beling, yakni ada saus yang masih stay di bagian bawah botolnya itu dan sangat susah buat dikeluarin meskipun bahan botolnya udah kita ganti dengan plastik gitu loh. Nah, di sini terjadi satu hal yang unik, satu behavior yang unik. Jadi ada seorang customer, let's say, mereka melakukan apa? Mereka balik botolnya agar si saus-saus sisa yang tersisa tadi semakin dekat dan menempel di dekat tutup botolnya. Dengan begitu, sausnya akan lebih mudah dikeluarkan. Nah, makanya si perusahaan itu pun membuat botol yang emang udah terbalik dari awal agar nge-solve buat masalah tadi. Nah, dari situ udah kelihatan kan, dari awalnya botol kaca beling yang punya problem, hingga menjadi botol plastik, dan akhirnya botol plastiknya pun dibalik juga. Ini sebenarnya adalah proses dalam solving problem yang dialami oleh si customer atau si user tadi. Nah, tapi di sini aku pengen ngajak teman-teman juga melihat lebih lah gitu. Nah, dari botol kaca hingga ke botol plastik yang dibalik, itu kan kalau secara visual ya kita ngelihatnya itu kayak aneh gitu. Oh, udah bagus-bagus nih botol kaca gitu, oh terlihat premium, terlihat kokoh, terlihat bagus lah gitu. Tapi sebenarnya ada masalah yang ditimbulkan dengan hal itu. Nah, karena ini terjadi karena desain yang pertama itu heavy on looks aja, more to user interface. Apa yang kita lihat, apa yang terlihat bagus gitu loh. Tetapi di perubahan terakhirnya, kita lihat nih, oh ternyata botol plastik yang dibalik itu jauh lebih mudah untuk digunakan. Nah, ini adalah hal yang lebih condong ke user experience. Ini pengalaman si pengguna dalam menggunakan botol ini. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, bedanya UI dan UX gitu loh. Di saat UI terfokus pada penampilan, UX terfokus pada esensinya. Mudah nggak sih digunakan, nyaman nggak sih digunakan, nge-solve problem atau enggak. Gitu. Contoh lainnya mungkin yang agak kelihatan gini. Coba teman-teman bayangin kita di lift ya, di lift. Yang kita bisa lihat adalah, oh liftnya punya tombol, tombolnya warna merah, warna hijau. Ada juga bagian buat, oh liftnya lagi di lantai berapa sih? Nah, itu semua berhubungan dengan UI. Tapi apa yang kita rasakan saat mau masuk ke lift itu, misalnya, oh liftnya luas nggak ya, nyaman nggak ya, adem nggak gitu, sumpek nggak kalau banyak orang, terus jelas nggak tahu untuk kalau aku lagi di lantai berapa.
terus ada cue apa buat nampilin, oh, aku udah sampai nih, gitu. Nah, hal-hal yang nggak kelihatan itulah yang masuk ke dalam user experience. Gitu. Experience ini sendiri sebenarnya serunya adalah mengajak kita bertanya-tanya. Kalau di sini teman-teman lihat kan ada semacam 5W1 hal lah gitu. Nah, di sini juga dalam ngedesain UX, kita harus banyak bertanya. Kayak, siapa yang bakal menggunakan produk kita? Kenapa mereka mau menggunakannya? Kenapa mereka mau membuka website kita? Terus, apa yang sebenarnya mereka cari sih? Bagaimana mereka cari hal itu? Bagaimana mereka bisa menemukan website kita? Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan website kita? Di mana dan kapan mereka mengakses website kita, menggunakan gadget apa, apakah laptop, apakah handphone, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ketahui bersama, harus kita explore bersama, agar kita bisa menciptakan experience pas bagi si orang ini yang akan mengakses website kita. Di sini dijelasin lebih gamblang lagi sih, bedanya UX adalah bukan UI. Di mana kita bisa lihat, oh sebenarnya yang di atas gunung es ini tadi, itu sebenarnya apa yang kita bisa lihat, yakni hanya UI. Tetapi yang di dalamnya lagi, yang di dasarnya lagi, itu sebenarnya banyak banget prosesnya gitu loh. Yang kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Yang hanya bisa kita rasakan dan bisa kita proses gitu loh. Untuk menampilkan si surface atau tampilan yang bagus tadi dan nyaman digunakan tadi. Gitu. Di sini kita bisa lihat juga, sebenarnya UI ini kan kayak lebih fokus kepada interface design, visual design, graphical things. Nah, tapi UX ini itu adalah proses gitu loh. Di mana kita melakukan research, kita melakukan interview, kita bikin skenario, oh, habis user ini ada di halaman ini, dia bisa loncat ke halaman apa lagi ya. Terus di halaman ini dia bisa ngapain aja. Terus informasi yang dia terima di sini apa aja. Itu semua kita yang susun. Nah, di bagian UX gitu loh. Makanya kalau yang bilang, oh UX sama dengan UI, itu nggak sepenuhnya benar. Karena UI ini adalah bagian dari UX. Di mana UX ini memayungi semuanya gitu loh. Dari development product. Gitu. Nah, UX ini sendiri punya 7 faktor yang nge-influence gitu loh. Jadi mungkin bukan 7 faktor ya, lebih kayak 7 elemen lah yang ada di dalam UX ini. Yaitu ada value, accessibility, desirability, credibility, findability, usability, dan finally utility, atau useful atau enggaknya. Nah, di sini kalau bisa lihat, value-nya ini ada di tengah-tengah. Kenapa value-value-nya di tengah? Karena value ini akan menjadi core atau hal yang paling berharga lah dari semua UX ini. Ketika yang di samping-sampingnya atau di sisi-sisinya ini udah tercover semua. Jadi dalam satu produk atau satu website lah, dia ini harus menjawab usefulness-nya itu ada atau enggak sih? Oh ya, website ini benar-benar bermanfaat atau enggak ya? Nge-solve sesuatu atau enggak ya? Menampilkan informasi yang oke atau enggak? Habis itu juga harus memunculkan desirable-nya gitu. Ada nggak sih orang yang mencari website seperti ini, produk seperti ini? Diinginkan atau enggak sih sebenarnya? Kalau emang itu useful dan emang diinginkan, mudah diakses atau enggak sih? Accessible ini dalam artian, oh ya misalnya semua orang bisa akses gitu loh. Bisa baik itu tanpa kekurangan apapun atau mungkin memiliki disabilitas, sebisa mungkin semua orang bisa mengakses hal itu, website itu. Lalu ada juga kredibel. Kredibel ini berkaitan langsung dengan kepercayaan. Sebenarnya website yang kita tampilkan itu informasinya kredibel atau enggak ya? Bisa dipercaya atau enggak? Nah, saat ini terjawab, maka udah utuh lah itu. Dimana website kita udah utuh sebagai sebuah produk. Tapi, kalau misalnya website ini nggak bisa dicari, nggak bisa ditemukan, makanya agak sulit buat customer buat tahu si website ini. Makanya harus ada unsur findable. Mudah nggak sih aku menemukan website ini? Mudah nggak sih aku menemukan sebuah produk ini?
dari mana aku bisa menemukan si produk atau website ini gitu loh. Saat udah ketemu, barulah kita bisa ngecek nih, oh, si user ini, si customer ini, bisa nggak sih pakai website ini? Bisa nggak sih menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya? Bisa nggak sih mencari informasi yang benar-benar dia inginkan? Karena kalau nggak bisa, tentu usefulness-nya tadi jadi sayang gitu loh. Nah, di saat udah useful, udah diinginkan, mudah diakses, terpercaya, mudah dicari, dan usable, maka itulah yang membuat si website atau produk ini punya value lebih. Di sini kita bisa tanamin nih. Misalnya kalau kita punya semacam brand value, kita bisa tanamin di sana. Misalnya kayak Blibli lah, kenapa warnanya biru? Karena kita fokus pada customer, kita pengen nge-gain kepercayaan customer, semacam itu. Jadi 7 aspek ini harus terjawab lah saat kita nge-develop UX sebuah produk atau website. Nah, UX ini sebenarnya kalau boleh dibilang sebagai investasi ya, investasi yang punya banyak keuntungan, benefit-benefitnya. Terutama kalau misalnya teman-teman mau bikin sebuah produk atau website yang benar-benar engaging ke customer-nya lah, yang pengen nge-gain user attention. Yang pertama adalah dengan kita investasi di UX, dengan kita bikin UX yang baik, tentu bisa nge-encourage more user engagement. Jadi, kalau misalnya experience-nya bagus, nyaman digunakan, otomatis orang-orang kan bisa aja, oh, gue suka nih gitu loh. Oh, gue seneng nih dengan website ini. Informasi yang gue dapat jelas. Gue bisa dapat informasi yang gue cari, nggak setengah-setengah gitu loh. Otomatis gue akan mampir di website itu terus gitu loh. Gue akan engaging dengan hal itu. Yang kedua, dia bisa juga greatly reduce development burden. Ini mungkin lebih ke sisi teknikal ya, dimana kalau kita bikin website pasti ada pertanyaan-pertanyaan lah kayak, oh mau dibawa kemana website ini, mau buat ngebahas apa aja gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ngikutin proses UX dengan baik, kita udah bisa tahu nih, oh target customer-nya siapa sih, target user-nya siapa sih, apa yang mereka butuhkan. Jadi kita bisa siapin dari awal konten-konten ataupun cara-cara kita nge-solve masalah si user ini dari awal banget gitu loh. Kita tackle-nya di awal. Nggak sibuk nanti kayak benerin tambal-tambal sana-sini di akhir-akhir nanti. Ini bisa greatly reduce development burden. Nah, yang ketiga juga, kita bisa increase traffic dan conversion rate. UX yang baik rata-rata bisa membantu si user atau si penggunanya ini menjalankan instruksi-instruksi yang di dalam produk itu. Jadi lebih mudah lah digunakan hingga akhirnya tujuannya tercapai, tujuan si user ini tercapai, masalahnya selesai, produk ini juga digunakan sepenuhnya gitu loh. Website ini dieksplor sepenuhnya. Nah, kalau misalnya terjadi hal itu, user merasa nyaman, otomatis juga user ini mungkin bakal rekomendasikan ke orang-orang lain, oh ya, oh gue nyari informasi ini di sini nih, lu bisa cek nih di sini, enak banget gitu loh, nyari informasinya jelas, lengkap gitu. Nah, bisa terjadi hal itu, dan menaikkan traffic-nya juga bisa. Lalu, kita juga bisa nge-gain credibility dan user loyalty. Sekali lagi, kayak yang gue bilang tadi, kalau misalnya usernya udah nyaman, udah enak makainya, nggak pusing, informasi yang dia terima juga udah jelas, otomatis dia suka dan bakal loyal gitu loh. Dan dia juga pun akan merasa, oh ya, gue bisa percaya sama produk ini, gue bisa percaya sama website ini gitu loh. Karena mereka feeling happy dan informasi yang mereka dapetin, oh jelas dan terbukti gitu loh. Apalagi kalau kita nunjukin kalau emang, oh ya, kita nampilin informasi yang benar-benar udah kredibel gitu loh. Tuh. Nah, itu tadi 4 poin dari benefits-nya. Ini nanti kita akan masuk ke bagian website-nya. Ini mungkin sekilas aja, sebenarnya website itu kayak gimana sih? Jadi itu kan yang kita tahu website itu semacam kumpulan halaman-halaman lah ya, yang ada digital, dan biasanya berfokus pada ada topik-topik tertentu, di mana kita bisa akses melalui desktop, bisa akses melalui tablet, bisa akses melalui
mobile juga, dan experience-nya pun beda-beda. Kalau misalnya kita pakai desktop, kita mungkin terbiasa dengan misalnya pakai mouse gitu, kita pakai klik, kita pakai keyboard gitu loh, dalam berinteraksi. Tapi kalau misalnya kita pakai HP, misalnya handphone, smartphone, kita mungkin lebih terbiasa dengan scrolling, kita bisa dengan tapping, kita ngetiknya mungkin pakai jempol. Nah, hal-hal inilah yang ngebedain experience antara desktop dan mobile. Padahal websitenya sama gitu loh, satu. Nah, ini perlu diperhatiin juga, karena berkaitan langsung dengan kenyamanan si user itu tadi dalam berinteraksi. Misalnya dalam desktop nih, kita udah tahu, oh, usernya bakal kebanyakan pakai mouse gitu interaksinya. Otomatis kita perlu nyiapin semacam tombol yang gede-gede, fontnya juga gede-gede agar mudah terbaca. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh, customer-nya pakai handphone nih, otomatis screen size-nya kan lebih kecil. Itu kita harus perhatiin juga, oh, font size yang enak biar masih terbaca berapa sih? Terus button-nya kira-kira perlu gede juga nggak, segede yang di desktop atau enggak. Terus urutan kontennya kira-kira kayak gimana? Karena ada limitasi tadi. Nah, overall juga konten website ini kan punya banyak ya motivasi-motivasi dalam pembuatan sebuah website. Ada juga website yang emang tujuannya untuk e-commerce, untuk berjualan secara online. Ada juga website yang ditujukan sebagai blog gitu, untuk sharing-sharing pengalaman. Ada juga tentang informasi, community content sharing, macam-macam lah. Nah, dari esensinya ini, dari motivasinya ini, tentu berkaitan juga dengan si user experience-nya tadi. Untuk e-commerce misalnya, berjualan, konsepnya aja berjualan. Berarti terjadi transaksi jual dan beli. Ada bagian penjual dan ada bagian pembeli. Ada juga untuk pembayaran, flow pembayaran. Nah, experience ini, menjual barang di e-commerce, membeli barang di e-commerce, membayar sesuatu di e-commerce, nggak akan kita temukan misalnya di blog, nggak akan kita temukan misalnya di portfolio gitu, website-website tipe portfolio, nggak akan kita temuin. Nah, experience itu atau flow itu yang unik ke tipe-tipe website ini tadi. E-commerce misalnya yang tadi jual beli, blog mungkin lebih ke konten kali ya, karena kita sharing-sharing konten, tulisan, gambar. Portfolio juga sama. Katalog mungkin lebih ke yang detail-detailnya lagi, directory juga, informasi juga. Community mungkin lebih ke engagement antara orang itu. Misalnya kayak, mungkin kayak Facebook misalnya ya. Nah, di sini kita perlu perhatiin sebenarnya esensinya itu orang-orang butuh apa sih dengan website yang bertipe seperti ini gitu loh. Ada flow-flow unik yang perlu kita cari tahu. Gitu. Nah, cari tahunya itu gimana sih? Ini bisa kita cari dengan cara kita coba nih. Oh, coba kita mencoba untuk membuat better user experience ya. Gimana caranya kita develop si UX-nya ini dalam sebuah produk agar nggak cuma solving masalah, tapi juga emang benar-benar mencakup dari 7 elemen yang harus ada tadi. Emang bermakna, memang punya usability-nya, useful, emang diinginkan, aksesnya juga gampang, dan sebagainya. Nah, di sini aku biasanya pakai semacam pola pikir ya. Pola pikir ini design thinking, di mana kita berfokus pada user. Kita awalnya itu berempati dulu, berempatize, kita harus pahami si usernya ini sebenarnya siapa sih, kayak gimana orangnya, informasi apa aja yang kita bisa dapetin dari sana. Nah, dari informasi-informasi itu, kita define nih, kira-kira problem yang mereka hadapin apa aja sih. Misalnya dalam satu website nih, usernya ini misalnya pecinta kopi, pengen nyari informasi-informasi tentang kopi, karena dia misalnya mau bikin toko kopi sendiri. Oh, mungkin kita bisa kayak ngedefine masalahnya, oh, si user ini pengen nyari tahu gimana caranya bikin toko kopi sendiri, tapi dia nggak menemukan caranya di mana, nggak punya kenalan. Mungkin kita bisa bikin sebuah produk yang menampilkan solusi itu. Apakah itu bentuknya website cara membuat toko kopi, atau website atau aplikasi buat ngehubungin dia dengan si pemilik toko kopi untuk bisa sharing-sharing. Itu bisa macam-macam,
dan bisa kita nemuin di saat ideation. Nah, ideation ini sebenarnya lebih ke kayak kita explore ide-ide sih. Oh, informasinya udah ada, kita udah define juga masalahnya tadi apa. Nah, kira-kira ide apa aja sih yang kita bisa listing down buat nge-solve si masalah yang udah kita define tadi. Nah, di saat kita udah memulai ideation, kita juga udah bisa decide, kita udah mulai prototype atau bikin si website atau produknya ini secara langsung. Nah, biasanya pas terjadi prototyping ini, mungkin kita sangat kurang melakukan testing kembali gitu loh. Oh, kita ya udah gitu websitenya udah jadi, produknya udah jadi, kita tinggal lempar aja. Tapi proses kelima ini testing ini juga penting banget gitu loh. Kenapa? Karena dari proses testing inilah kita bisa tahu sebenarnya feedback user itu apa sih setelah menggunakan produk kita, menggunakan website kita, nyaman nggak sih mereka gunainnya, bisa nggak sih mereka nge-solve problem mereka, bisa nggak sih mereka memenuhi kebutuhan mereka, needs-nya tadi gitu loh. Hingga akhirnya nanti mungkin kayak, oh jadi nggak sih si orang ini tadi bikin toko kopi dari produk yang kita bikin tadi gitu. Nah, di sini mungkin agak sedikit lebih detail lagi. Proses pertamanya empathize. Nah, ini adalah step pertama untuk mencoba mengerti lebih dalam tentang user dan problem-problem yang kita coba solve lah, kita coba selesaikan, kita coba penuhi kebutuhannya. Dan biasanya pasti kita akan melakukan research, user research. Di sini empati itu sangat krusial karena kita berhubungan dengan si penggunanya ini, di mana penggunanya ini adalah manusia juga, human gitu loh. Di mana tiap manusia kan beda-beda semua itu sudut pandangnya. Dari sini kita bisa nge-explore, harus ngegali lebih dalam lagi sebenarnya masalah-masalah yang mereka hadapi ini tuh apa, caranya gimana. Balik lagi ke ini tadi, 5W1H-nya tadi. Siapa aja sih yang bakal pakai si produk gue ini? Siapa aja sih yang bakal pakai si website ini? Terus kenapa mereka mau pakai? Kenapa mereka mau cari? Apa sih yang mereka cari gitu loh? Masalah apa yang mereka mau selesaikan? Kapan dan di mana mereka mau menyelesaikan masalah itu? Dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah itu dengan hal-hal yang kita provide dari produk kita atau website kita gitu loh. Di sini kita harus benar-benar perjelas gitu loh informasi-informasinya agar kita nggak salah langkah dalam membuat website kita. Jangan sampai pas websitenya udah jadi, ternyata nggak sesuai nih dengan apa yang target kita harapkan gitu loh. Ada yang lebih baik gitu misalnya. Karena cukup challenging-nya itu di sana. Contohnya lagi itu kayak kalau misalnya kita nih lah lapar gitu ya. Kalau lapar itu kan bisa banyak gitu informasi. Oh, kenapa bisa lapar? Apakah karena belum makan? Apakah karena emang lagi puasa gitu? Dan tuh solusinya bisa macam-macam. Oh, misalnya kayak, harus nunggu jam buka gitu loh. Terus sebelum nunggu jam buka harus ngapain? Oh, bisa aja masak. Cara mereka masak gimana? Apakah mereka pesen makanan gitu? Hingga akhirnya nanti di ujungnya nanti kita nggak merasa lapar lagi gitu. Nah, di sini kita fokusnya adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya demi memahami si customer atau si user kita ini. Gitu. Setelah kita memahaminya, udah saatnya kita nge-define nih. Nah, di stage ini, di fase ini, kita ngumpulin nih informasi-informasinya, data-data yang udah kita temukan, itu kita coba analisa, kita coba observasi, kita coba tarik benang merahnya di mana, agar kita bisa tahu nih, masalah utamanya itu di mana sih yang bisa kita solve semampu kita gitu loh. Jangan sampai kita nge-define masalah yang sebenarnya di luar kapabilitas kita atau emang masalah yang sebenarnya masih dasar banget gitu loh, bukan menjadi inti permasalahan. Karena itu bakal costly di development prosesnya nanti. Kita harus benar-benar prepare di awal agar masalah-masalah utamanya itu kita solve di awal banget gitu loh. Nggak bikin PR-PR di kemudian hari. Nah, caranya gimana sih? Di sini ada semacam hal yang simple, rumus lah gitu. Dimana kita nge-define kayak si user ini atau customer ini
butuh apa sih? Nah, butuhnya ini karena apa? Di mana user ini adalah ya si who-nya tadi, needs to needs-nya ini ya hal-hal yang mereka butuhkan atau problem-problem yang mereka hadapi. Kenapanya ini adalah semacam insight gitu loh. Oh, semacam alasan kenapa mereka bisa terjadi membutuhkan itu atau mengalami masalah itu. Dengan insight dan masalah ini, kita bisa ngedevelop nih mungkin kayak informasi yang lebih lanjut lagi. Misalnya nih, ada studi kasus, seorang ibu rumah tangga butuh untuk berbelanja bahan makanan secara online. Kenapa? Karena dia merasa memesan makanan restoran terlalu mahal. Dan juga adanya kesulitan untuk keluar rumah selama masa PSBB atau lockdown gitu loh. Di sini kan udah oke lah, siapanya siapa? Oh, ibu rumah tangga nih. Ternyata dia mau masak, butuh berbelanja bahan makanan secara online. Kenapa dia mau online? Karena kalau misalnya oh, stok makanan di rumah dia udah habis nih misalnya. Terus kalau pesan makanan yang udah jadi, itu biasanya mahal. Mau hemat dong. Tapi kalau mau keluar sendiri buat belanja, itu kayak ragu-ragu sendiri karena lagi masa PSBB atau lockdown gitu loh di daerahnya. Di sini kita bisa turunin lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Gimana sih caranya kita memberitahu user tentang produk kita ini, misalnya kita bikin website untuk jualan online gitu. Gimana sih cara kita memberitahu user cara mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Gimana sih kita cari tahu gimana caranya si user ini dalam memilih barang-barang yang mereka butuhkan. Gimana caranya si user ini membayar barang-barang yang mereka mau beli ini tadi. Nah, kalau ini udah terkumpul pertanyaan-pertanyaannya, ini bisa kita bawa di sesi selanjutnya, yaitu ideation. Nah, di sini adalah tahap kita ngumpulin ide-ide tadi berdasarkan masalah-masalah yang udah kita define. Nah, di sini kita sebagai kreator lah ya, kita sebagai desainer, kita harus ready untuk nge-solve problem atau memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Mungkin agak banyak hal yang bisa kita explore di sini karena ini pertama kalinya itu fokus banget pada quantity gitu loh. Quantity. Kenapa? Karena kita kan banyak banget nih insight-insightnya. Bisa jadi solusinya itu lebih dari satu gitu loh. Nah, karena kita nggak bisa expect, oh ya dengan ini, oh solusinya pasti ini. Kita nggak bisa expect itu, karena kita nggak tahu kan customer kita itu orangnya kayak gimana, usernya itu kayak gimana, pastinya gimana. Karena bisa jadi user kita bisa kayak ratusan, ribuan, jutaan orang gitu. Nggak cuma satu orang doang. Bisa jadi solusi yang dibutuhkan pun berbeda-beda gitu. Makanya dari insight-insight yang kita kumpulin tadi, kita coba listing down jadi beberapa solusi. Nah, solusinya ini kita coba lagi nih, biar mengeksplor idenya lebih oke, bisa mencapai target yang, oh dapetin ide yang paling bagus nih. Kita pertama kali itu fokus pada kuantitinya dulu. Oh, dari problem ini kira-kira ada solusi apa yang bisa terpikir ya? Oh, ada ABC, ABC. Nah, dari ABC ini, setiapnya itu lagi kita bisa ngapain lagi ya, hingga terjadi si solusinya ini tadi. Misalnya, oh, si ibu rumah tangga tadi butuh belanja online. Apakah gua menyediakannya website, ataukah call center, apakah si aplikasi, ataukah cuma cukup dari grup WA, bentuk-bentuknya itu bisa kita explore gitu sebagai sebuah solusi. Nah, ketika kita udah memiliki solusi-solusi tadi, udah saatnya lah kita memilih solusi ini, oh ya, yang terbaik itu yang mana sih? Kita udah mulai bergerak ke quality-nya. Kita mulai memilih nih, misalnya dari satu masalah, kita menemukan 5 tipe solusi gitu loh. Dari 5 tipe ini, kira-kira priority-nya yang mana sih? Yang paling mudah dilakukan apa? Yang paling susah yang mana? Yang paling mungkin dilakukan saat ini apa? Yang paling bagus untuk dilakukan dalam jangka panjang apa? Dari pertimbangan-pertimbangan itu, kita coba pilih nih, satu yang paling enak buat kita saat itu gitu loh. Paling enak buat user, kira-kira bermanfaat buat user gitu loh. Yang dengan cepat nge-solve masalah mereka dan benar-benar terbukti gitu loh, bisa nge-solve.
saat kita memilih ini, tentu kita udah kebayanglah berarti ya, oh dari masalah ini, informasi ini, oh solusinya kira-kira begini. Saat itu terjadi, let's say kita mau bikin website, ada baiknya kita susun information arsitekturnya dulu. Nah, information arsitektur ini apa sih? Sederhananya ini adalah sebuah struktur di mana kita bisa ngerapihin nih dalam sebuah website informasi-informasi yang kita mau tampilin itu apa, dan informasi-informasinya ini seperti apa kita mau tampilinnya, apakah dalam bentuk gambar, apakah dalam bentuk halaman, apakah dalam bentuk tulisan, artikel, dan lain sebagainya. Nah, di flow-flow inilah kita harus define dari awal. Saat si user ini menemukan website kita, apa sih yang mereka harus lakuin? Oh, misalnya aku harus login dulu nih sebagai user gitu loh. Kita catat di sana. Pas udah login, terus ngapain? Oh, aku bisa melihat semacam interaksi, aku bisa nge-search gitu loh barang-barangnya. Kita tambahin search bar. Pas aku tambahin search bar, oh si user ini bisa kelempar kemana, ke halaman apa lagi gitu loh. Ada navigasi apa lagi. Dan setiap navigasi itu kan akan berujung ke halaman-halaman yang baru kan. Nah, di situ kita coba kembangin kira-kira skenario-skenarionya apa aja yang bisa terjadi, kita susun semua dalam sebuah arsitektur informasinya. Gitu. Setelah menyusun ini tadi, ada poin plusnya nih. Yang pertama adalah kita bisa saving times. Jadi kita bisa tahu nih, dalam membuat website ya khususnya, atau produk-produk digital, kita bisa tahu sebenarnya jumlah halaman yang kita harus bikin itu ada berapa banyak sih. Terus kita juga bisa tahu nih, interaksi-interaksi apa yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau dia pakai handphone, kita bisa pakai apa. Misalnya dia bukanya pakai desktop atau laptop, bisa pakai apa. Kita juga udah tahu nih, kasus-kasus yang berpotensi menghalangi si user ini dalam bertransaksi, kita bisa tahu sebelum si user ini bahkan menggunakan gitu loh, karena kita udah siapin di awal. Selain itu juga easy to track, kita udah tahu nih, oh konten-konten gue di halaman ini, konten-konten lainnya ada di halaman ini, dan kita tahu gimana caranya mencapai ke sana. Dan relasi tiap kontennya itu pun, informasinya itu pun ada gitu loh. Kita bisa grouping di sana. Jadi lebih rapi lah gitu arsitekturnya. Dan user juga nyaman dalam menemukannya kalau rapi juga kan. Tuh. Tapi dalam ideation ini juga kita jangan lupa nyiapin value buat kita tanemin gitu loh. Karena oh ya udah nih kita udah kerja keras nyiapin punya segala macam. Tapi kalau in the end value yang kita mau tanemin nggak ada, kan sayang gitu loh. Gimana sih website gue mau ditranslate sebagai user, oh apakah user yakin kalau ini benar-benar tempat untuk belanja online gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa nyisipin value-value itu, sayang aja sih nantinya. What kind of feeling they will have? Reaksi apa sih kira-kiranya? Website ini benar-benar yakin nih kalau website ini untuk si belanja online. Dari ideation ini udah saatnya lah kita prototyping atau make it gitu loh. Nah, sebenarnya ini lebih ke arah eksperimental. Dan aim-nya itu adalah buat nge-identify sebenarnya solusi yang terbaik itu apa sih? Bentuk website yang terbaik itu apa sih gitu. Nah, di sini kita sebenarnya nyiapin sebuah website aja, semacam prototype atau semacam contoh, buat dites lagi ke usernya langsung gitu loh. Di sini anggapannya kita udah bisa pakai websitenya lah, tapi belum di-launching secara umum, misalnya gitu. Sebelum membuat, ada beberapa checklist nih yang harus diperhatiin. Pertama adalah kita bikin checklist dulu untuk make sure kita udah menyediakan semua halaman-halaman, menyediakan semua flow-flow, menyediakan semua fungsi-fungsi yang emang diperlukan sama user terhadap produk tersebut gitu loh. Jangan sampai kita miss satu hal pun. Kita juga harus prepare konten-kontennya, gambar-gambarnya, kira-kira deskripsinya apa aja sih, tentang brandnya juga, kira-kira petakannya di mana aja sih. Dan di sini kita juga bisa nyiapin kayak tools yang paling nyaman buat kita gunain gitu loh. Apakah aku nyamannya pakai coding sendiri,
apakah aku nyamannya pakai website buat bikin website juga gitu loh, untuk bikin produknya ini. Di sini kita bisa siapin semuanya sebelum bergerak ke fase prototyping-nya. Ada hal-hal penting juga yang perlu kita ingat kembali, yakni pertama adalah accessibility-nya tadi. Uh, jadi sebisa mungkin produk yang kita bikin ini accessible buat hampir semua orang lah gitu loh. Bahkan kalau ada temanku sempat bilang, gimana caranya kita bikin sebuah website atau produk yang anak anak masih kecil pun, anak umur 5-6 tahun pun bisa ngerti cara pakainya. Itu challenge-nya di sana. Kita di-challenge buat membuat navigasi yang semudah mungkin, yang senyaman mungkin. Dari layout dan navigation juga, dari visualnya gimana sih? Oh, hierarkinya harus clear nih. Oh, konten ini sebagai yang paling catchy nih. Emang gue mau nampilin pesan ini. Terus judulnya harus jelas gitu loh. Clear call to action juga. Oh, di halaman ini gue bisa ngapain aja. Kalau emang mau bikin tombol, ya bentuknya tombol gitu loh. Jangan sampai orang kayak, oh ini bisa terpencet ya. Kita harus mulai perhatikan hal-hal itu. Karena kita perlu nge-guiding user buat memahami itu secara intuitively. Dari visual dan konten juga harus appealing gitu loh. Secara kontrasnya juga harus baik. Oh jelas nih gue bisa baca. Dari repetitionnya juga harus konsisten. Jangan sampai halaman 1 dan halaman 2 di website yang sama, terlihat kok feel-nya beda ya. Kok halaman 1 warnanya merah, halaman 2 warnanya biru gitu loh. Ini sebenarnya gue masih berada di website yang sama atau enggak sih? Kita menghindari hal-hal itu. Karena bisa memunculkan kebingungan buat si usernya ini. Nah, ada lagi comfortable nggak sih gitu? Oh, dari sisi layout-nya nyaman nggak sih gue melihatnya? Nyaman nggak sih gue melihatnya di laptop ataupun di mobile web atau di smartphone? Enak nggak sih buat tetap dibaca dan dilihat? Gitu. Nah, khususnya untuk website biasanya dimulai dari wireframing juga nih. Uniknya wireframing atau pentingnya wireframing adalah kita bisa nge-assign hal-hal tadi yang perlu kita catat atau perlu kita perhatiin. Kita punya gambaran, oh di satu halaman ini kira-kira yang mau pertama kali gue tampilin ke user apa sih? Yang user butuh buat lihat pertama kali apa sih? Misalnya semacam header buat nunjukin, oh ya kamu harus daftar dulu atau login dulu di website ini. Lalu ada banner utama buat nunjukin nih, oh ya sebenarnya ini ada promo-promo menarik atau emang ini adalah website untuk jual beli gitu. Di sini kita bisa set up konten-kontennya itu sebelum lanjut ke bikin website yang secara aslinya tadi. Hingga terjadi website yang kayak gini gitu loh, yang kita sebut sebagai high fidelity. Gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Jadi ini sebenarnya website untuk jual beli juga. Tapi ini semacam bad example lah ya, karena di sini wah rame banget gitu loh, strukturnya nggak jelas, gue bisa ngapain aja juga bingung gitu loh, informasi apa yang gue dapetin di sini juga agak kurang gitu loh, mungkin nggak terlalu membantu, bahkan kayak search-nya aja itu kecil banget dan tersembunyi. Ini motivasinya buat apa juga nggak tahu gitu loh. Apakah benar ini buat jual beli ataukah ini hanya semacam katalog, kita nggak tahu dari sekilas ini. Tapi kalau kita lihat contoh yang better lah ya, di sini udah jelas nih. Oh iya, ada banner promo nih, ada produk-produk nih, ada flash sale macam. Sekilas aja kita lihat, kita bisa tahu nih, oh ini emang website untuk jual beli, ini situs e-commerce gitu loh. Dan dengan search yang gede juga, oh usernya bisa tahu nih, oh gue bisa mencari hal yang gue butuhkan di sini gitu loh. Itu. Nah, hingga akhirnya pas kita udah nge-develop itu semua, kita coba testing. Testing ini sebenarnya goal akhirnya adalah dari website yang udah kita bikin, kita pastiin lagi nih, sebenarnya udah nge-cover, udah menyelesaikan masalah si user ini atau belum sih? Udah memenuhi kebutuhan si user ini atau belum sih? Kalau belum, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa tanya langsung ke si usernya ini tadi, gitu loh. Kita bisa dapetin insight baru lagi. Kita bisa aja ulang dari proses yang pertama tadi lagi. Empathize ulang sama usernya, riset lagi, kenali lagi, gitu loh. Demi memunculkan produk-produk yang lebih baik lagi. Nah, tes ini apa yang harus di-prepare sih? Yang pertama ya prototype-nya lah.
atau websitenya gitu loh. Sama skenario-skenario utama tentang step by step guide, what will happen, yang mau kita tes gitu loh. Ceritanya gimana sih tentang website ini, dan ekspektasinya apa. Di sini kita juga perlu catatan untuk kalau misalnya, oh, si user nggak bisa menyelesaikan skenario ini, nggak bisa menyelesaikan ekspektasi ini, gitu. Kenapa gitu? Di sini kita melakukan observasi juga. Nah, testing ini sendiri kita bisa self-testing atau user interview. Self-testing ini ya karena kita yang bikin, kita punya listnya, kita coba cek nih, oh ya sebenarnya bisa nggak sih diakses sendiri gitu loh dari websitenya. Dan user ini adalah testing yang buat nge-get insight-insight awal tadi gitu loh. Dari si orang-orang yang benar-benar berinteraksi sama produk kita atau website kita. Gitu. What's next-nya apa sih? Nah, tadi kan udah dijelasin nih, cepat banget, singkat banget, padat banget, tentang proses si dari awal, dari kita kenal user, dari nge-develop produk atau website yang kita mau bikin gitu loh. Next-nya apa sih? Tentunya pas kita website udah jadi, pasti orang-orang bakal menggunakan kan, hopefully so. Nah, next-nya apa? Kita harus tetap improving gitu loh. Tetap improve agar website kita tetap jadi pilihan si orang-orang yang datang ke kita. Key takeaways-nya. Jadi ini udah mau selesai sih sharingku. Sebenarnya ada pesan-pesan utama yang pengen aku sampaikan. Yang pertama adalah UX ini adalah hal-hal yang sebenarnya mempengaruhi interaksi dan perasaan orang gitu loh. Lebih ke human-nya, lebih ke manusianya tentang sebuah produk gitu loh. Mau itu produk digital kayak website aplikasi ataupun produk fisik seperti kayak ya laptop atau misalnya gelas, piring, segala macam. Nah, yang kedua juga sebenarnya berinvestasi pada UX punya banyak keuntungan tadi. Kayak bisa nge-gain engagement, development prosesnya juga lebih reducing the cost, bisa lebih gaining credibility dan user trust gitu, loyalitasnya juga makin naik. Dan yang ketiga adalah sebenarnya UX ini adalah proses iterasi dalam artian keep improving, terus berkembang dan lebih baik lagi untuk menciptakan produk yang lebih baik. Nah, tipsnya adalah pertama kita harus lebih tahu mengenal user kita, customer kita gimana. Yang kedua kita harus consider lebih banyak point of view, nggak cuma bisa dari kita sendiri. Karena kita hanya sebagai pembuat, bisa aja kita bias gitu loh. Oh, gue pengennya apa, belum tentu user benar-benar membutuhkan itu. Yang ketiga adalah kita punya value, kita harus pastiin utility dan usability-nya gimana. Konten-konten juga udah harus kita siapin dari awal, dan tepat juga sasarannya ke target user kita. Dan kita harus ingat buat keep improving. Gitu sih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut lagi, ini ada beberapa list tempat aku belajar-belajar, kayak Interaction Design Foundation, Nielsen Norman Group, UX Matters, dan lain sebagainya lah. Teman-teman bisa baca-baca di tempat-tempat lain itu mungkin. Sekian, thank you banget. Jangan lupa buat nge-follow sosial media kita juga, ada Baby Design dan Baby Product Blog. Kalau mau tahu proses lebih dalam lagi, gimana sih kita developing UX di Blibli khususnya, developing produk agar lebih useful dan lebih berkesan lah buat customer kita. Gitu. Kalau misalnya mau tanya-tanya lagi juga, bisa langsung ke chat atau ke kolom Q&A. Ini aku balikin ke Lintang ya. Oke. Thank you kok. Sebentar, sorry. Sorry, kelamaan ya jadinya? Enggak kok. Enggak, pas banget kok. Thank you kok udah sharing-sharing ilmunya mengenai UX design. Semoga teman-teman di sini mulai memahami ya mengenai user experience atau UX. Mulai dari tadi yang Ko Franco udah jelasin, mulai dari mengenal user, develop produk, tips dan contoh-contoh tadi ibu mau belanja ya kok yang Iya. di webinar kali ini. Semoga teman-teman bisa mulai menerapkan tips-tips dari Ko Franco ketika mau memulai UX design atau sedang menggeluti UX design. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A nih kok. Tapi sebelum masuk sesi Q&A, aku mau minta tolong teman-teman untuk mengisi feedback form dari Dewa Web.
Mungkin Elvina boleh tolong share, bantu share. Ya. Nah, teman-teman boleh bantu isi ya di sini, di bit.ly/dewatalksfeedback. Nah, di sini teman-teman bisa menulis kritik dan saran teman-teman terhadap webinar hari ini, dan mungkin ada saran-saran untuk topik-topik webinar selanjutnya. Yang punya ide topik yang atau mau request topik, boleh banget tulis di bit.ly/dewatalksfeedback. Nah, bagi yang mau e-certificate juga bisa tolong isi di sana, di feedback formnya. Semua detailnya ada di sana ya teman-teman, jadi tolong isi ya teman-teman untuk feedback formnya. Nah, ini aku juga mau sekalian launching polling untuk melihat, untuk lebih mengenal kalian lebih dekat lagi. Bentar ya, launch poll. Oke, aku kasih waktu 5 menit ya teman-teman untuk isi. Nah, sambil teman-teman isi, mungkin aku bisa sambil lihat pertanyaan-pertanyaan di box Q&A karena sudah lumayan banyak, ada 20-an lebih pertanyaan dari para peserta. Oke, tolong isi ya teman-teman di bit.ly/dewatalksfeedback. Mungkin Ko Franco mau sambil melihat juga Q&A-nya, jadi nggak kaget saat ditanyakan pertanyaan. Boleh, banyak banget nih yang nanya. Iya, banyak banget nih kok. Mungkin nanti untuk pertanyaannya mungkin sekitar 10-15 menit kali ya menjawab ini. Tapi kita akan pilih beberapa saja. Oke, jam 3 aku start untuk Q&A-nya. Oh iya, sambil kalian isi aku juga mau kasih tahu tentang Dewa Web nih. Sorry. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang memiliki bisnis atau blogspot atau sedang mengembangkan website, mungkin ini waktu yang tepat bagi kamu untuk menggunakan cloud hosting. Kenapa? Karena dengan menggunakan self hosting, website kamu akan lebih mudah diprioritaskan oleh Google. Selain itu, bisnis kamu juga bisa dikembangkan lebih baik lagi dari segi SEO, SEM, social media, email marketing, content marketing, dan juga digital marketing. Maka dari itu, karena Dewa Web ingin menjadi partner kamu untuk sukses online, aku mau share nih, ada promo spesial bagi kalian yang mau mulai membuat website. Jadi dengan menggunakan kode promo sukses dari rumah, kalian sudah mendapatkan potongan harga hosting sebesar 25% untuk pembelian minimal pembelian semua hosting di Dewa Web. Nah, di Dewa Web juga ada beberapa paket, seperti paket Scout hanya yang boleh next, paket Scout dari 500 MB sampai Oracle di 50 GB. Nah, dari mulai paket Scout, kalian sudah bisa mendapatkan gratis domain, jadi kalian bisa langsung cek di website kita di dewaweb.com. Kemudian, jika kalian membeli seluruh paket, di seluruh paket ini sudah tersedia teknologi-teknologi di sebelah sampingnya itu kalian akan mendapatkan free domain, free premium themes, WordPress, terus ada juga automatic cloud backup. Dewa Web juga sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan terbaru seperti Intel Xeon Gold Cascade Lake dan ultra-fast NVMe SSD storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Nah, kemudian buat kamu yang mau pindah hosting provider, kalian bisa banget pindah ke Dewa Web, nanti akan dibantu oleh Ninja Support kita yang aktif 24 jam secara gratis. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kode promonya sukses dari rumah, potongan harga sebesar 25%, dan ada migrasi gratis dari Dewa Web. Oke. Itu dari aku. Mungkin kita sudah bisa mulai masuk ke sesi Q&A-nya kali ya. Oke, pertanyaan pertama, Ko Franco siap? Siap, Ko? Oh, iya, kenapa? Oke, pertanyaan pertama dari Billy Halim. Halo Ko Franco, saya ada 2 pertanyaan. 1, apakah ada learning path untuk menjadi UX designer, mulai dari awal sampai advance? Yang kedua? Yang kedua, apakah Blibli punya channel untuk belajar UX design? Oh gitu, oh ya.
Yang pertama tadi ya, Ya. apakah ada learning path-nya untuk menjadi UX designer? Sebenarnya kalau learning path sendiri, kalau kita ngelihat goal-nya sendiri ya, sebenarnya semua orang itu bisa jadi UX designer gitu loh. Cuma kalau learning path-nya sendiri mungkin kita perlu dalamin kita perlu dalamin di bagian riset sih. Kalau aku pribadi ya, karena aku ngerasa dengan understanding si user ini tadi, dengan meresearch ini tadi, kita bisa nge-gain insight yang sebanyak-banyaknya tadi, itu akan jadi modal yang bagus banget untuk nge-develop produk atau UX kita nanti. Karena semakin banyak insight yang kita dapetin, semakin banyak informasi yang kita dapetin, semakin oke juga kita untuk ngebangun si desain ini nanti. Nah, mungkin pertama kali yang lebih dipelajari itu lebih ke research-nya, sama mungkin ke human-centered design itu apa sih sebenarnya. Human centered ini karena kita ngebangun sebuah website atau ngebangun sebuah produk kan untuk manusia ya. Di sini kita bisa tahu nih sebenarnya bukan komponen ya, hal-hal penting apa aja yang perlu kita perhatiin gitu loh untuk menjadikan sebuah produk benar-benar pas buat si penggunanya ini nanti gitu loh. Untuk advance-nya lagi sebenarnya banyak, dari yang beginner sampai advance-nya mungkin lebih ke manajemen UX, itu bisa kita cek lah gitu. Ada website-nya sendiri, kita bisa cek di Insan Development Group. Karena untuk UX designer ini sebenarnya ada solo path, ada career path juga kan, dimana career path mungkin lebih kita dealing with so many people, kita udah ngomongin tim, itu mungkin bakal bisa ke UX management, UX managerial. Kalau dari Bilby sendiri, channel untuk belajar UX design itu secara khusus kita belum ada, tapi kita punya product blog di medium.com, itu isinya artikel-artikel dari UX designer, product manager kita, UX researcher, UX copywriter kita, semuanya bikin artikel di sana, dan isinya itu menarik-menarik dan useful banget gitu. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi tentang sebuah proses mendevelop UX itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya teman-teman follow IG story kita juga, Blibli Design Instagram, kita juga sekarang mau rutinin bi-weekly ada sharing-sharing setiap Kamis, namanya Blips, Blibli Product Series, di mana kita bakal ngebahas secara quick, interaktif, ngedevelop UX di Blibli itu kayak gimana sih. Teman-teman bisa follow dan baca-baca. Nah, mungkin kok Franco bisa tolong tulis linknya, jadi teman-teman yang mau langsung cek bisa langsung cek kok linknya di chat box. Nah, tadi berarti jawabannya untuk learning path-nya mungkin dasar utamanya mungkin belajar research dulu, betul ya kok? Research. Ya, benar. Jadi kalian akan lebih tahu mengetahui masalah-masalah apa dan problem-problem apa yang user hadapi ketika mereka masuk sebuah website dan apa yang mereka mungkin tidak sukai atau sukai dari sebuah website. Nah, semoga terjawab ya kok Kak Billy untuk jawabannya. Semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Edo Yonatan. Siang Kak, untuk memahami UX, apakah diperlukan kemampuan untuk mendesain web? Wah, oke. Ini aku coba sampaikan lagi. Sebenarnya UX ini atau user experience ini nggak sepenuhnya cuma web doang. Web ini cuma salah satu produk yang dihasilkan atau bisa digunakan dari proses UX design ini. Produk ini ada banyak macamnya lah. Ada produk fisik atau produk digital seperti website gitu loh. Kemampuan dalam mendesain web itu mungkin jadi poin plus gitu loh. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan dalam UX ini adalah gimana cara kita bisa memproses gitu loh. Gimana cara kita berpikir dalam berproses dalam suatu pemecahan masalah. Cara kita nyelesain masalah user itu kayak gimana. Cara kita bisa ngedesain, ngedevelop, mikirin gitu loh. Kira-kira skenario apa aja sih yang user kita bisa hadapi saat berhadapan dengan produk yang kita bikin gitu loh. Sebenarnya kemampuan-kemampuan itu yang
kita perlu gitu, lebih ke soft skill-nya. Kalau hard skills bisa dilatih ya, nggak perlu-perlu banget, tapi kita bisa jadi point plus misalnya dalam mendesain web, misalnya punya background graphic design gitu. Oh mungkin pas prototyping itu kita bakal excel banget di sana. Kalau misalnya kita punya background coding itu kita bisa nyaman banget dalam bikin si website akhirnya nanti. Cuma basicnya banget ini adalah gimana kita bisa berempati sama si user, kayak gue bilang tadi, kayak risetnya dulu kayak gimana, dan gimana kita ngedevelop kemampuan problem solving kita. Oke. Itu ya Kak Edo jawabannya dari, tadi balik lagi berarti intinya itu research dan juga problem solving dari masalah si user tersebut. Ya kok. Iya. Oke. Kemudian, aduh, ada baik banget ya kok. Coba deh. Oke. Nah, ini tadi menjawab mengenai research ya, dari Kak Kendrick Filbert. Metode research yang sering biasa dipakai oleh UX designer atau researcher saat melakukan research apa saja kok? Halo Kendrick. Kalau metode research, sebenarnya ada banyak banget metode research yang bisa kita pakai. Cuma kita biasanya bagi ke 3 bagian gitu loh. Pertama adalah foundational, kedua kalau nggak salah itu, aku lupa, yang terakhir itu biasanya evaluatif gitu loh. Foundational ini apa? Ini di saat kita bahkan belum bikin produknya sama sekali, atau misalnya belum bikin website-nya sama sekali, dimana kita benar-benar fokus ke ngegali informasi gitu loh. Kira-kira calon customer kita ini siapa sih? Calon user kita ini siapa sih? Behavior mereka sehari-hari kayak gimana? Masalah yang mereka temukan kayak gimana? Untuk spesifik topik ini, kira-kira mereka gimana sih cara nge-solve problem itu sebelum ada produk yang mau kita bikin gitu loh. Saat itu udah kegali semua, nah barulah kita bisa lanjut ke proses desain. Nah, metode-metode ini ada banyak. Bisa kita melakukan user interview, bisa kita, mungkin market research juga bisa kita lakuin semacam, apa sih, bikin form dan kita sebarin, polling juga bisa gitu loh. Dari situ kita bisa develop lah. Pas si evaluatifnya ini, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin akan ditambahkan dengan user testing gitu, usability testing, di mana kita udah membawa si hasil produk yang kita bikin prototype ini nanti, kita bawa ke user buat dicoba, buat dites. Di sana kita bisa nyari feedback-nya. Ada kendala atau enggak, ada masalah atau enggak sama mereka berinteraksi dengan si produk yang kita bikin ini. Gitu. Oke. Gitu. Semoga terjawab ya Kak Kendrick Filbert untuk pertanyaannya mengenai research yang biasa dilakukan oleh UX designer. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari Alfajri Hulfi. Halo Ko Franco, selamat siang. Saya juga ada baca tentang human centered design. Stepnya hampir sama dengan design thinking. Apa ya perbedaannya design thinking dengan human centered design? Dan mana yang didahulukan, design thinking atau MVP? Dari Oke. Untuk yang pertama, ya benar banget, human centered design ini stepnya hampir mirip banget dengan design thinking, karena mungkin ini lebih ke approach-nya aja kali ya. Kalau design thinking ini lebih ke prosesnya, lebih ke cara kita berpikir, cara kita memproses sesuatu gitu loh. Kita pertama-tama harus kenalin user-nya, harus ngedefine masalahnya, harus mencoba ideation, lalu kita prototyping dan tes, muter-muter lagi. Human centered juga sama banget gitu loh, prosesnya step by step-nya. Bisa dibilang ini keluarga yang sama gitu loh. Jadi human centered design ini mungkin lebih ke proses yang menitik beratkan pada flow-nya step by step-nya, sementara design thinking ini lebih ke gimana sih gue memikirkan cara untuk
menyelesaikan masalah ini gitu loh, menyelesaikan suatu masalah gitu. Lebih ke pola pikir lah bisa kita bilang. Dan yang kedua, mana yang didahulukan, design thinking atau MVP? Sebenarnya kalau kita lihat tadi design thinking ini adalah punya step by step research gitu loh. Dan research ini akan diperlukan banget sebelum kita memutuskan untuk membuat MVP gitu. Karena dari posisinya tadi, prototyping itu sebenarnya adalah satu sarana untuk kita memunculkan MVP atau minimum viable product, benar kan? Nah, minimum viable product ini tentu ada requirement-nya juga kan. Apa sih yang dianggap minimum hingga produk ini layak untuk dikatakan sebagai MVP atau layak sebagai produk. Pertama, tentunya harus menyelesaikan masalah dong. Nah, cara kita tahu buat ini benar-benar menyelesaikan masalahnya gimana? Tentu kita harus research. Maka aku bisa bilang design thinking ini bisa duluan karena akan menghasilkan si MVP ini nantinya. Gitu. Oke. Terima kasih Ko Franco jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Alfajri Hulfi. Mungkin satu pertanyaan lagi dari aku, nanti Ko Franco mungkin boleh pilih 2 pertanyaan mungkin dari box Q&A-nya setelah aku. Yang mungkin Ko Franco menjawab. Nih, pertanyaan terakhir dari aku. Dari Kak Lukman Prabowo, apa dampak dari UX terhadap user engagement? UX dan user engagement. Oke. Anggaplah gini deh, mungkin contoh paling mudah banget itu kalau misalnya kita main game lah ya gitu. Nggak tahu nih di latar belakangnya ya. Contohnya main game gitu. Game ini kan fungsi utamanya apa ya? Hiburan gitu loh. Dimana kalau misalnya seru tentu user akan lebih engage gitu loh. Nah, caranya kita menampilkan elemen seru ini kayak gimana sih? Makanya kita harus pikir kayak experience apa yang ditampilkan dalam sebuah game ini. Oh, jelas nggak sih kira-kira gue bisa achieve nggak sih something dengan menggunakan ini gitu loh. Kira-kira masalah gue bisa terselesaikan nggak? Kira-kira gue bisa menang nggak ya gitu. Nah, kalau hal-hal itu terjawab dan cukup challenging, maka bisa masa engage. Oh, seru nih gitu. Oh, gue mau coba lagi gitu loh. Atau misalnya kayak website belanja gitu loh. Cara engaging-nya itu kayak gimana sih? Oh, misalnya dengan kita menampilkan, kita nge-highlight bagian-bagian tertentu yang emang menarik buat si customer ini. Misal customer butuhnya, oh menurut kamu yang menarik buat website belanja itu apa sih? Oh misalnya promo gitu. Oh kita tampilin nih banner promo, oh engaging nih. Dengan kita tampilin itu kita bisa lihat apakah user ini bakal, oh ada promo nih. Promo-promo lain apa aja ya? Oh lihat. Secara nggak sadar dia engage dengan bagian promo itu gitu loh. Dia bakal lihat terus bagian promo-promo itu. Atau misalnya kita bikin, oh product selection kita banyak gitu loh. Inventory kita banyak. Kita punya semua barang yang kamu butuhkan di sini. Otomatis, oh gue misalnya mau cari handphone. Gue search, oh banyak nih pilihan handphonenya. Nggak cuma 1 atau 2 doang. Oh ya, yang handphone ini, oh jelas nih, oh bagus, kriterianya ini. Cuma misalnya apa gitu loh. Secara nggak langsung juga engaging gitu loh ke usernya. Gitu loh. Oke. Thank you Ko Franco jawabannya. Semoga Kak Lukman terjawab ya pertanyaannya. Nah, mungkin dari Ko Franco bisa pilih 1 atau 2 pertanyaan dari box Q&A untuk pertanyaan terakhir hari ini di sesi Q&A. Apa ya? Ini soalnya ada banyak banget sih yang tanya. Ya, Aku jadi nggak tega gitu kalau misalkan nggak tanyain semuanya. Jadi mungkin dari Ko Franco boleh pilih 1. Banyak banget nih, susah. Coba Lintang aja deh yang pilihin. Oke, mungkin 1 lagi kali ya. Kok, aduh, nambah-nambah terus nih pertanyaannya. Bentar. Bentar kok aku juga bingung nih. Nambah-nambah terus kok, bentar kok. Nah, ini deh dari Kak Andri TJ.
Kesalahan apa yang harus dihindari ketika ingin mendesain atau mendevelop user experience? Mungkin kayak do's and don'ts-nya ketika mau mendevelop user experience di... Kesalahan apa yang harus dihindari ketika kita mendesain ataupun mendevelop user experience ya? Kalau aku boleh bilang, gimana caranya agar kita nggak kekeh sama decision kita gitu loh. Kita harus keep open-minded gitu loh. Kalau misalnya kita udah menemukan sebuah solusi dan yakin gitu loh, kita harus pertanyakan kembali, apakah benar-benar solusi ini yang dibutuhkan user? Kita harus tetap testing. Jangan sampai kita kayak keras kepala, oh ya, udah ada kok datanya ini, udah ada kok informasinya ini, tapi kita keras kepala, udah pasti ini gitu loh. Nah, kata-kata pasti inilah yang agak berbahaya. Kenapa? Karena bakal ngehambat kita buat mencari solusi yang bisa jadi lebih baik lagi dan bisa lebih enhancing si experience-nya itu lagi. Makanya aku coba hindari buat pertama hindari berasumsi, kedua juga hindari untuk membuat hal yang pasti gitu loh. Kayak ngedesain, ini pasti gini loh, ini pasti gini gitu loh. Karena Kita tetap harus keep challenging lah gitu sama jawaban yang udah kita temukan. Oke. Oke, Kak Andri, semoga terjawab ya pertanyaannya. Pertanyaannya. Mungkin ini juga aku jadi scroll-scroll ada yang baru mau masuk nih jadi UX designer. Mungkin dari Ko Franco bisa kasih tahu mungkin kayak sebenarnya apa sih yang UX designer lakukan di pekerjaan sehari-hari? Daily-nya. Ya, daily-nya. Daily-nya, karena aku kerjanya di tim ya, sebagai UX designer tentu kita ngeproses nih kira-kira produk yang kita handle ini ada masalah atau enggak gitu loh. Kira-kira nge-solve problem-nya user atau enggak gitu loh. Kira-kira nyaman enggak digunakan. Dan itu kita bisa kolaborasi lagi sama tim research misalnya. Oh ya kita mau research bagian ini nih. Kira-kira nyaman nggak sih user makainya gitu loh. Feedback apa yang kita bisa dapetin dari mereka. Kita juga kolaborasi sama di timku ada UI designer. Jadi UX dan UI ini dibedain di mana UX akan menitik berat pada flow dan problem solving dan UI designer ini titik beratnya ada di visual composition-nya atau secara grafis yang terlihat lah yang kayak warna, penggunaan font, layouting segala macam. Nah, kita juga ada UX engineer kolaborasi sama mereka untuk memastikan pas udah menjadi website aslinya atau menjadi aplikasi aslinya, sesuai harapan nggak sih, sesuai ekspektasi nggak sih, gitu. Ada juga copywriter yang buat nampilin, kesannya pas aku ngebaca konten-konten di sini, apa sih yang aku rasakan? Apakah friendly, apakah, kaku banget nih, gitu. Dari situ juga powerful gitu loh, kesan yang kita tunjukin ke user-user kita. Cuma generalis sebagai UX designer, di sana kita kolaborasi sama tim-tim terkait tadi, ngedevelop kayak wireframe-nya, kita ngedevelop nyusun informasi, arsitektur informasinya, konten-kontennya kira apa aja, kita yang kumpulin, kita yang pastiin apakah konten-konten ini kredibel atau enggak, benar-benar layak ditunjukkan ke customer atau enggak, kita yang hasil di sana, hingga kita jadiin wireframe-nya, dan kita kolaborasi lagi sama tim-tim terkait agar menjadi si website ini. Lebih ke kayak connecting the people juga sih. Iya, oke. Semoga terjawab ya bagi teman-teman yang baru mau masuk ke dunia UX, dan bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia UX, semoga terjawab ya dari sharing ilmu dari Ko Franco hari ini, dan juga sesi Q&A pada hari ini. Jangan lupa aja follow kita di @bliblidesign di Instagram, follow juga baca-baca artikel kita di medium.com, produk blog kita. Kalau misalnya ada yang tertarik buat mencoba bekerja sebagai UX designer, copywriter, boleh hubungin kita aja. Siapa tahu kan mau belajar lebih jauh. Siapa yang mau magang di Blibli? Aduh. Bisa. Mau belajar lagi mengenai desain UX sesama Ko Franco di Blibli, bisa banget. Nanti hubungi atau lihat langsung di @bliblidesign ya teman-teman. Oke, mungkin itu cukup dari aku. Bagi teman-teman yang kelewatan webinar hari ini,
kalian bisa langsung cek di dewatalks.com untuk melihat tayangan ulang webinar ini atau tayangan-tayangan webinar yang sudah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kalian juga bisa cek YouTube kita di Dewa Web untuk melihat tutorial mengenai web development, SEO, Google Ads, dan lain-lain yang pastinya bisa membantu kalian untuk meningkatkan kualitas dari website atau sosial media kalian. Kalian juga bisa follow kita di @dewatalks_official untuk melihat jadwal-jadwal webinar apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Dewa Web atau Dewa Talks. Bagi teman-teman yang tadi udah isi feedbacknya sebentar ya, aku ketik ulang di bit.ly/dewatalksfeedback. Nah, itu ya teman-teman, bagi yang tadi miss untuk feedback formnya, yang mau isi sertifikat bisa tolong isi di situ. Nah, mungkin sekian dari aku. Dewa sangat ingin menjadi partner kalian untuk sukses online ya teman-teman. Jadi terima kasih karena sudah mempercayakan saya dari tim Dewa Web, dan juga Ko Franco yang hari ini membawakan materi mengenai UX Design. Terima kasih ya Ko Franco sekali lagi untuk waktunya dan sharing ilmunya. Pasti ini sangat bermanfaat. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah hadir di sini. Nah, cukup dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata selama webinar ini atau salah perilaku. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Dadah semuanya. Terima kasih Ko Franco untuk waktunya. Thank you semuanya. Thank you. Cari hosting yang aman, Dewa Web.